정구원 씨, 나는 오늘 이 남자에게 내 인생 최고의 베팅을 한다. 나랑 해요, 결혼. Adegan manis penutup episode ketiga ternyata berujung pahit bagi Do-hee. Kwon yang diajaknya menikah ternyata langsung menolak Do-hee di depan para tamu yang hadir. Dan tentu saja drama singkat mereka menjadi sorotan kamera paparazzi. Seperti apa kelanjutan alur ceritanya? Ikuti terus di episode 4. 도희야, 아무 말도 하지 마. 공과 사 구분해야지. 난 경원이니까. 내가 미쳤지. Setelah mendengarkan pembacaan surat wasiat dari Nyonya Ju, mereka berkumpul kembali dan Su-an masih tidak percaya bahwa ibunya mengkhianatinya dan berniat membatalkan surat wasiatnya. Su-min mengatakan bahwa tidak ada gunanya melawan warisan yang ditulis secara legal di depan pengacara. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya dan Su-an bahwa setelah ini mereka harus bersiap dengan cara bermain keras untuk membalas sambil melihat ke arah kacamata ibunya. Sebuah kilas balik dari 12 tahun yang lalu menunjukkan ketika ibunya membuat Su-min harus berurusan dengan hukum setelah dia menabrak seseorang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Permohonan belas kasihannya kepada ibunya tidak dihiraukan. Sementara itu, Do-kyeon merokok di kebun rumah kaca Nyonya Ju dan dengan sengaja menginjak seekor kupu-kupu. Ia terlihat sangat membenci, seolah ingin menginjak semua peninggalan dan harapan Nyonya Ju, neneknya sendiri. 난 쿨한 사람이야. 그 말은 벌써 아무렇지 않다는 거. 거기 앉았어? 원래 이 자리가 내 자리야. Sepanjang perjalanan pulang, percakapan antara Kwon dan Do-hee di dalam mobil menjadi sangat menyiksa. Ditambah lagi, ketika Do-hee ingin mendengarkan lagu dari radio, semua stasiun radio sedang memutar lagu bertema cinta dan pernikahan. Do-hee berusaha menegaskan bahwa dirinya adalah pribadi yang dingin dan seolah sudah melupakan peristiwa tadi. Dia mengaku tidak bermaksud melamar, ya katakanlah peristiwa tadi adalah lamaran yang ditolak. Akan tetapi Do-hee lebih ingin menganggapnya sebagai sebuah insiden. Dia juga mengaku bahwa akhir-akhir ini kerap kali begitu kelelahan dan hampir tidak bisa tidur, sehingga wajar saja jika sikapnya tadi seperti orang mengigau. 오늘 일로 질척거릴 일은 없을 거야. 난 쿨하니까. Surat perpisahan Nyonya Ju untuk Do-hee secara tidak sengaja terjatuh di dalam mobil. Saat Kwon berniat mengantarkannya dan mendekati pintu apartemennya, dia mendengar suara keras dan kata-kata kasar. Hal tersebut membuatnya berpikir ulang untuk mengetuk pintu. Dan sepertinya Do-hee sedang berencana menyeretnya hingga ke altar pernikahan dan jika perlu ia akan menggunakan pistol bios gajah. Seketika Kwon bergegas mengendap-endap pergi. Kemudian, Do-hee mendapat tamu lain yakni Ju So-hun, keponakan Nyonya Ju yang saat ini nampaknya menjadi satu-satunya orang yang bersimpati kepadanya. So-hun bermaksud menginap untuk menjaga Do-hee pada situasi saat ini. Namun Do-hee menolaknya dengan alasan bahwa keamanan di apartemennya cukup ketat. So-hun akhirnya setuju setelah menambahkan nomornya di ponsel Do-hee sebagai walinya pada kontak panggilan darurat saat ia membutuhkan bantuan. 또 혼자네. 빨리 다음 단계로 넘어가는 거야. 일단은 뭐야? 이게 뭐야? Di ruang kerja Kwon, Bokyu menduga Kwon mulai menaruh hati pada orang yang dikawalnya. Ia memberikan kursus singkatnya tentang seni pengawalan yang dapat diterapkan Kwon kepada Do-hee. Aturan pertama, mata selalu tertuju padanya. Yang kedua, jangan menjauh darinya. Dan aturan ketiga, jangan pernah jatuh hati padanya. Ini semua sebenarnya adalah kutipan dari film roman klasik tahun 90-an yang berjudul The Bodyguard. Dan Bokyu terus saja mengumpulkan bukti-bukti bahwa pesan dalam film itu benar adanya. Ia kembali menegaskan bahwa ucapan seseorang sebenarnya lebih tulus saat ia kurang tidur. Kwon yang mulai mempertimbangkan perkataan Bokyu kembali mendapat panggilan telepon dari Do-hee. Pada saat yang sama, Ga-yong menunjukkan kecemburuannya, namun Kwon tetap menerima panggilan telepon dari Do-hee. 당장 만나! Setelah mereka bertemu, Do-hee mengungkapkan kekesalannya karena penolakan Kwon telah menjadi berita utama di kolom gosip dan terutama di media sosial. Do-hee pun harus kembali menelan pil pahit penolakan dari Kwon yang kedua kalinya setelah Do-hee menanyakan kesungguhan ucapannya. Ketika Kwon mengaku ingin tetap melajang, dengan ketus Do-hee buru-buru menjawabnya bahwa dia juga berniat untuk selamanya menjalani hidupnya sendiri. 이 세상에 남자가 너 하나만 남는데도 너랑은 절대 결혼할 일 없으니까. Di dalam mobil,
Dohee memulai percakapan dengan mempermasalahkan nama Kwon dan bersikap puitis. Nama Kwon yang bermakna keselamatan baginya hanya sebuah kepalsuan yang manis, sebagaimana juga cinta dan kebahagiaan. Kwon yang tidak tinggal diam lantas mempertanyakan tujuan Dohee bekerja keras jika ia tidak mempercayai kebahagiaan. Dohee menganggap semua yang dilakukannya hanya sebagai kebiasaan, sebuah kebiasaan pengalih perhatian setelah kematian kedua orang tuanya agar dia tidak dimangsa oleh kesedihan, rasa bersalah, dan rasa kasihan terhadap dirinya sendiri. Kwon yang tersentuh menatap Dohee yang nampak mulai tertidur. Tak ingin momen tersebut terganggu oleh suara klakson dari mobil di belakangnya, Kwon meraih pergelangan tangan Dohee dan meledakkan kantong udara mobil tersebut. Setelah memasukkan nama Kwon pada kontak darurat di ponselnya, Dohee membaca surat tulisan tangan Nyonya Ju. Ia membaca pernyataan-pernyataan Nyonya Ju yang lebih terdengar berisi permintaan maaf dan penyesalan karena telah gagal mendidik anak dan cucunya dengan benar, sehingga meninggalkan Dohee pada situasi sulit di dalam kerajaan bisnis grup Mirai yang digambarkannya sebagai sarang serigala. Posisi komisaris perusahaan adalah neraka penyiksaan terutama karena kesepian. Itulah alasan mengapa ia memilihnya untuk mewarnai hari-harinya. Namun Nyonya Ju juga tidak ingin Dohee mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena itu, Nyonya Ju menjadikan pernikahan bersama orang yang benar-benar dicintai Dohee dan selalu akan berdiri di sisinya sebagai syarat utamanya. Namun jika Dohee tidak berniat menggantikan posisinya, dia juga boleh saja melempar beban itu ke mulut para serigala yang kelaparan. Namun, yang terpenting bagi Dohee saat ini adalah mengungkap siapa saja pelaku di balik kematian Nyonya Ju yang mencurigakan, sekaligus membebaskan dirinya dari kejaran pembunuh bayaran misterius yang terus membayang-bayangi dirinya. Dalam adegan kilas balik di ruangan Nyonya Ju, seorang pria bersarung tangan kulit hitam sedang menghadapi kemurkaan Nyonya Ju karena telah melakukan pembunuhan. Tak lama setelahnya, pria itu menukar obat pereda nyeri Nyonya Ju dengan diklofenak yang akan memicunya mendapat serangan jantung. 아직도요? 다 했어. Di sisi lain, saat ini Kwon juga merasa sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Masalahnya, tanpa kekuatannya, iblis yang merasa paling keren dan tetap awet muda dalam hidup abadinya ini perlahan-lahan akan menua sebagaimana manusia normal. Meskipun itu hanya pendapat Bokyu, namun ia benar-benar serius memperhatikannya. Dia tidak bisa membayangkan wajahnya menjadi keriput dengan rambut memutih atau semacamnya. Karena itu, dia harus mengisi daya ulang setiap saat, yang artinya dia dan Dohee harus menjadwalkan waktu yang tepat dan berkualitas agar dapat memegang pergelangan tangan Dohee. Keduanya akhirnya saling menawar dengan penuh semangat, dan Dohee menyatakan bahwa ia hanya akan bersedia menyelamatkan Kwon dari resiko radang sendi dan encok yang mungkin akan terjadi hanya setelah Kwon mau membantunya menangkap pembunuh Nyonya Ju. Kwon dengan wajah riang menyatakan bahwa ia dapat menemukan pelakunya hanya dengan menjentikkan jari saja. Namun setelah dicoba, ternyata hasilnya nihil. Apakah telah terjadi sesuatu dengan kekuatannya? Untuk mengujinya, Dohee memintanya melakukan teleportasi ke dekat salah satu karyawan yang bekerja di kantor itu. Mereka berpindah ke ruang penyimpanan di antara rak barang yang sempit, yang di luarnya para karyawan sedang bergosip tentang getaran dahsyat cinlok antar pegawai sekantor yang kerap terjadi. Mereka harus memainkan poker face untuk menyangkal fakta-fakta yang dituturkan para penggosip di luar, karena kedekatan, sentuhan, pandangan, dan senyuman adalah fakta-fakta yang saat ini mereka alami dan rasakan. Lebih dari cukup untuk membuktikan mereka sedang dalam romansa cinta lokasi dengan teman sekantor yang dahsyat dan menggetarkan. Sepulang kerja, 3 karyawan tadi berniat membuat pesta kecil-kecilan untuk menyambut Kwon di kantor mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bos mereka juga hadir di kedai sederhana malam itu bersama Kwon. Kwon beberapa kali mengambil kesempatan untuk memegang pergelangan tangan Dohee. Ya, seperti orang hendak mencuri. Ketika mereka bertanya mengapa dia menolak Dohee, dia menjawab dengan analogi yang kasar dengan mengatakan, seseorang yang menyukai daging babi tidak mungkin menikahi babi, bukan? Kalimat tersebut menutup pesta kecil mereka dengan keadaan sangat kiku. Dengan perasaan dongkol, Dohee dan Kwon berpisah jalan, yang sayangnya tepat saat itu anggota geng pengejar Kwon menemukannya. Tanpa kekuatannya, sebenarnya Kwon hanya bisa pasrah. Untungnya, Dohee tidak terlalu jauh dan sekarang telah melihat Kwon dipukuli dan berlumuran darah. Dohee tahu bahwa inilah saatnya untuk bertindak.
Persenjataan yang telah dipersiapkan sekretarisnya untuk menghadapi ancaman semacam ini ternyata cukup membantu. Dia meniup peluit dengan sangat kencang dan mengeluarkan alat penyetrum yang ternyata kehabisan daya. Untungnya masih ada pistol gas air mata. Ia menghadapi para preman dengan memperkenalkan diri dan mengucapkan kalimat terbaiknya di episode ini. Saya adalah pengawal dari pengawal saya. Kwon segera menangkap pergelangan tangan Dohee dan lukanya pulih seketika. Dengan kendali penuh di tangannya, dia mengajak Dohee untuk menari tango dan mempercayai pasangan menarinya. Saat lampu dimainkan dan sihirnya bekerja, geng bersenjata itu menari-nari mengikuti irama. Setiap kali Kwon memutar Dohee, seorang anggota geng terjengkang. Gerakan tarian yang seharusnya nampak elegan ternyata sekaligus membuat para anggota geng itu berjatuhan. Dan 3 kutipan film Bodyguard pun kembali diperdengarkan. Oh Kwon. Cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida. Annyeong. 그녀를 사랑하지 말 것. 내게 온